Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, terima kasih atas dukungannya selalu untuk channel ini. Gue akan seperti biasa yang gue bilang, gue akan selalu memberikan ulasan-ulasan bahasan yang logis dan sistematis kepada para fans Manchester United. Jadi gue bahas ada satu nih ya, topik berita gitu. Kemarin itu Sky Sport melaporkan mengenai dan juga dikutip oleh beberapa media mengenai Ruud van Nistelrooy, yang dimana Ruud van Nistelrooy itu sekarang itu lebih banyak dalam memimpin sesi latihan lapangan gitu ya, drilling training dalam bahasanya seperti itu. Jadi si Van Nistelrooy ini dikatakan mempunyai aura, gitu ya. Aura tuh ya kayak bener-bener terlihat gitu kepemimpinannya dalam melatih di lapangan, yang melatih praktek lah istilahnya gitu, dan menunjukkan bahwa hasil kerjanya dia itu melebihi dari ekspektasi gitu. Jadi benar-benar ya dia kan mantan manajer, dia mau menjadi asisten pelatih, dan dia benar-benar menunjukkan kinerja yang di luar ekspektasi orang, yaitu memuaskan lah. Jadi bisa jadi ini adalah salah satu salah satu faktor gitu penyebab dia direkrut. Kan gue pernah bahas waktu itu kan, head sportnya Ineos Sir Dave Bracelet itu kan kayaknya gak srek gitu ya sama Michel van der Gaag gitu. Memang Michel van der Gaag itu kalau soal analisa, soal melihat, memantau pertandingan, dia orang yang teliti, orang yang ulet gitu, orang yang komplit dan orang yang detail. Nah, cuman ya pada saat di lapangan mungkin dilihat sama Sir Dave Bracelet ini bisa Van der Gaag kurang nih ya. Iya, mungkin dia bukan mantan pemain gitu kan. Nah, sedangkan Van Nistelrooy ya mantan pemain Manchester United, striker maut di zamannya gitu kan. Jadi kalau lo ngomong Van Nistelrooy itu kan sebenarnya idola gue juga gitu loh, zaman-zaman gue SMA, kuliah gitu, mungkin orang-orang yang tumbuh dan mulai melek bola di tahun 2000-an gitu ya. Van Nistelrooy itu kan sebenarnya seangkatan dengan Ronaldo Brazil, Ronaldo Botak. Makanya Ronaldo Botak kan tipenya dia tuh runner yang dimana karena akibat larinya yang eksplosif itu lututnya cedera. Terus juga ya pemain Brazil sih biasanya apa sih, kehidupan malamnya itu nggak bisa dijaga gitu, kehidupan pribadinya gitu. Sama dia katanya sih pernah gue baca agak nambah tinggi apa gimana gitu. Terus dia seangkatan juga dengan Filippo Inzaghi, ya beda tipe. Filippo Inzaghi kan oportunis ya, pokoknya lo apa namanya, ini aja deh, umpan aja ke kotak penalti pasti ada Inzaghi gitu kan, positioningnya dia bagus gitu. Terus dengan Patrick Kluivert juga, itu kompetitornya dia yang gua agak bingung kadang-kadang ya, mungkin karena Kluivert itu dari Ajax ya, dia biasa selalu jadi awal-awal tuh jadi tim utama gitu loh. Tapi si Kluivert kan tipenya lebih agak flamboyan, lebih agak pelan gitu gerakannya. Terus sama Christian Vieri itu juga seangkatan. Christian Vieri badannya tinggi besar gitu ya, jadi dia bener-bener yang kayak Lukaku lah, main body contact segala macam itu dia main tuh. Sama Thierry Henry ya, ini juga beda tipe. Thierry Henry kan dulu sebenarnya awalnya dia kan pemain sayap, winger ya. Jadi dulu Arsene Wenger pelatih Arsenal, nah itu tipe pelatih kayak taktik tuh, bikin suatu teori bahwa striker itu bisa jadi winger, winger itu bisa jadi striker. Nah, inilah yang dipakai sampai sekarang nih di sepak bola modern. Itu Thierry Henry. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dibawa oleh Van Nistelrooy ke sesi latihannya Manchester United gitu. Jadi Van Nistelrooy itu dalam beberapa video gitu ya yang bisa dilihat gitu, bahwa dia pengen ketika para barisan penyerang itu sudah ada di kotak penalti harus cepat, harus fast and quick gitu,
harus bergerak itu cepat, harus umpan-umpannya juga cepat gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak sentuhan-sentuhan gitu loh. Dan memang tipe gol-golnya Ruud van Nistelrooy zaman dia main emang begitu gitu loh. Lu bisa lihat mungkin pas 2 pertandingan kemarin tuh ya, yang golnya John Hugill lawan Rangers itu kan juga dia cuma sekali sentuhan nerima bola langsung tendang. Terus golnya si Højlund itu kan emang umpan lambung, begitu masuk kotak penalti kan dia nggak banyak gocek-gocek lagi, cuma 1 sentuhan kalau nggak salah, dia langsung ngegolin, tembak ke gawang. Nah ini yang mau diinginkan atau mau diimplementasikan oleh Van Nistelrooy di barisan penyerangnya Manchester United. Nah terus jadi pada saat sesi latihan itu dia ngumpulin tuh barisan-barisan penyerang, yang dimana yang gue agak kaget gitu ya, McTominay ikut dalam kelompok itu gitu loh. Apa mungkin si Van Nistelrooy ngelihat, oh nih anak nih apa ya, emang gak jago di tengah gitu ya, kayaknya lo emang bagusan di bagian penyerang dulu latihan sama kelompok tim penyerang aja deh gitu. Nah, cuman ada juga beberapa video latihan yang gue lihat gitu ya, mungkin McTominay ini emang kalau main pakai kacamata kuda kali ya, atau intelijensinya kurang gitu. Dia ada satu gitu di latihan dia nggak tendang ke gawang gitu, nggak berhasil gitu, kayaknya ditegur sama si Van Nistelrooy bahwa lu kalau dari depan gawang jangan lu bawa bola lagi ke keluar gitu loh. Dalam arti gawang di depan lu bawa lagi keluar, kan sudut tembakan lu jadi sempit gitu, makanya tendangan lu gagal nih, kayaknya diingetin gitu, ditegur gitu. Nah terus apalagi metode latihannya? Metode latihannya itu adalah dia barisan penyerangnya ini ketika masuk dalam sepertiga pertahanan lawan, jadi ke sepertiga pertahanan lawan ya, daerah pertahanan lawan itu jangan lama-lama, tidak lebih dari 2 menit harus udah menunjukkan, dalam arti shoot on goal, ya kan? Jadi hanya dalam waktu tidak boleh dari 2 menit ketika masuk dalam sepertiga pertahanan lawan itu udah kombinasi cepat tendang ke gawang. Ini kan yang selalu jadi masalah kan buat kita kan. Kita kan selama ini, kemarin atau musim lalu deh pas main, udah di depan kotak penalti, masuk kotak penalti, mundur lagi ke belakang, mutar lagi, ujung-ujungnya Rashford lah mau coba-coba gocek-gocek, gagal nyangkut gitu kan. Nah ini kayaknya Rashford juga bakal di drilling keras banget nih sama Ruud van Nistelrooy ini. Jadi nggak lebih dari 2 menit nih. Nah si Van Nistelrooy ini kan dia ini kan dari 219 penampilannya dia itu mencetak 150 gol, yang dimana 149 golnya itu dilakukan di dalam kotak penalti. Nah ini dia yang ini mungkin pada saat itu kan drillingnya, latihannya pemain-pemainnya juga begitu gitu lah. Dan dia lihat kok beberapa gol-golnya, lo kalau ngeliat coba highlight gol-golnya si Van Nistelrooy, emang dia gitu, nggak pakai banyak sentuhan, nggak pakai banyak dribbling. Kalau di kotak penalti tendang, kalau udah di setidaknya nggak banyak sentuhan, dan lu harus bergerak cepat. Nah itu yang diinginkan oleh Van Nistelrooy gitu. Jadi si Van Nistelrooy ini rupanya Tom Heaton sama Jonny Evans tuh sempat satu live in latihan lah, sempat latihan bareng lah, mungkin zamannya Tom Heaton sama Jonny Evans tuh di youth gitu ya. Ya kan pasti ada sesi latihan bersama gitu kan. Udah tua juga 2 orang ya. Nah mereka bilang bahwa ya Van Nistelrooy dari sisi waktu selama mereka pemain berlatih memang seperti itu, dan mereka yakin dia bisa membawa sesuatu yang lebih nih, khususnya ke tim barisan penyerang. Dan dia juga melatih tim defense. Nah kenapa dia melatih tim defense? Logisnya nih ya, kan dia seorang striker, ya kan? Jadi kan dia tahu bagaimana menghentikan seorang striker yang seperti dia. Nah, jadi itu makanya dia latih juga barisan pertahanan. Nah, metodenya itu yang satu dipakai adalah bikin tim 7 lawan 7 dengan Rene Hake yang memimpin gitu ya, tapi dia yang kasih instruksi di pinggir lapangan untuk cepat, untuk fast, untuk quick gitu, dan di bawah 2 menit. Bagaimana menggunakan winger yang betul ya. Jadi wingernya kita ini dianggap jarang crossing ya, lo tau sendiri ya. Mungkin karena wingernya waktu itu
Anthony di kanan muter-muter melulu, terus sebelah kirinya si Rashford, Bupati Manchester, pengen kelihatan. Nah ini kayaknya nih perbaikin nih sama Van Nistelrooy nih, sehingga yang namanya crossing dari wide area ya, jadi crossing yang wide area itu kayak ya mungkin zaman dia kan zaman nerima crossing dari Giggs sama David Beckham ya. Nah itu ditingkatkan lagi ya, dimunculkan kembali. Sama yang paling yang juga ditekankan strategi cutbacks. Nah, oke, cutbacks ya. Jadi narik pemain bertahan sampai ke garis akhir, terus kemudian cutbacks, crossing ke dalam. Nah, crossing mendatar ke dalam, biasanya mendatar sih ke dalam. Nah, itu dilatih tuh. Nah, itu kan nggak pernah lihat tuh selama kemarin-kemarin kan. Nah, dengan adanya Van Nistelrooy, ini yang gue bilang, kalau udah latihannya begini, kita lihat nih, ditunjukin nggak di lapangan? Konsisten nggak ditunjukin di lapangan? Tercipta gol nggak dengan blueprint, dengan game plan seperti itu, dengan strategi seperti itu? Ini udah dilatih oleh Ruud van Nistelrooy loh, ya, udah bekes, dia dari manajer turun level jadi asisten pelatih, udah dilatih oleh Ruud van Nistelrooy. Jadi nanti kita sebagai fans punya hak kalau untuk ngelihat, kurang ajar si Rashford masih muter-muter lagi ya, elah si Anthony masih muter-muter umpan ke belakang lagi, nggak lebih dari 2 menit loh. Ya fans udah tahu latihan lo kayak gimana. Lu nggak praktekin berarti pemainnya, berarti jual gitu aja. Ya tegas. Bukan berarti kita fans channel United Identity nggak punya landasan untuk kita bersikap gitu ya. Jadi itu aja sih. Semoga bisa membantu para fans Manchester United semakin berpikir logis dan sistematis. Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.